Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya perjelaskan ya guys tentang dampaknya seorang tua yang melahirkan anak. Ada kejadian ya, seorang tua yang melahirkan anak. Itu anaknya itu biar supaya diam atau biar supaya memiliki insting yang kuat gitu, yang berpotensi gitu dalam dunia teknologi. Saya sarankan jangan anak kalian itu kasih sebuah handphone atau laptop di dalam keadaan internet aktif. Bila handphone atau laptop itu yang khusus dia mempelajari dengan teknisi, jangan mempelajari teknologi ilmu pengetahuan yang di luar umur dia atau di luar jangkauan dia, seperti YouTuber yang penyanyi-penyanyi yang membuat aurat syahwat. Sebenarnya gini ya, dalam pola pikir, tingkat pola pikir dewasa itu ada urutan ya, tingkat-tingkat. Pertama tingkat anak-anak itu adalah tingkat pengen tahu. Tingkat anak-anak itu ada tingkat pengen tahu ya, saya jelaskan ya. Ini saya tutup dulu. Saya ambil dulu salah satu bagian untuk ketikan tingkat ya. Seperti ini ya. Saya ketikkan dulu tingkat. Saya mana nih? Oke, saya buat baru. Oke, pola pikir dalam tingkat pertama. Tingkat pertama, tingkat aduh, sistemnya lagi ada masalah error ya, nggak apa-apa lah. Yang penting gini lah ya, saya jelaskan sama klien ya. Tingkat anak-anak itu adalah namanya tingkat pengen tahu, tingkat merasakan, tingkat anak-anak. Usia berapa itu? Usia dari satu tahun sampai ke 5 tahun. Itu usia pengen tahu dan pengen merasakan. Jadi tingkat pengen tahu dan merasakan itu boleh masih, tapi insting memorinya itu kaset yang kosong setelah ada diisi dalam 5 tahun itu ada memori chip di dalam otak anak-anak itu. Ku gini ya, ku gambarkan anak itu anggap aja yang secara logika yang susah kita ceritakan begini-begini itu, cobalah dalam dunia teknologi seperti handphone, antaruhlah anak itu seperti handphone. Handphone makin lama itu pola pikirnya semakin standar gitu. Pentium 1 ya. Setelah masuk anak Pentium 1 itu cuman pengen tahu, pengen pengalamannya saja. Setelah sudah diisi program dan aplikasi, itu tergantung paksaan orang tua. Harus anak-anak itu diisi, jangan dengan diisi ke sifat dewasaan ya. 1 sampai 5 tahun jangan diisi sifat kedewasaan, isilah dengan motivasi ajaran, tata tertib, peraturan hukum ya. Kalau masalah perekonomian apa hukum itu anak-anak dia nggak mau tahu itu 5 tahun, tapi diingatin paham, dia paham tapi tak mau tahu. Yang namanya lapar, yang namanya pengen sesuatu, kunci dia menangis ya. Umur 1 sampai 5 tahun. Umur 5 tahun sampai 10 tahun itu anak sudah mulai menempatkan namanya database. Apa itu dikatakan database? Adalah susunan macam kayak Android itu ada namanya susun file-file atau susunan aplikasi-aplikasi. Anak-anak itu aplikasi ada aplikasi. Jangan susun aplikasi itu yang menyangkut seperti tentang seks atau tentang telanjang atau tentang yang tidak sanggup orang tuanya, atau lagi tidak peduli atau trauma, tidak peduli atau trauma dengan keadaan masa depan. Contohnya orang
anak ini diuji dengan lingkungannya gitu, orang tuanya tak peduli, gitu ya. Itu tahulah kalian itu tak peduli gimana gitu. Contohnya menjaga syahwat dari bisikan orang, syahwat dari cerita orang, sehingga dari tubuh gitu ya. Yang ketiga, anak harus mengenal mana iman, mana sabar. Ya, mana iman, mana sabar. Itu ada gini urutannya. Iman, sabar, dan tabah. Satu lagi, penakut. Ya, iman, sabar, tabah, dan penakut. Itu anak di antara umur 5 sampai 10 tahun ada itu. Iman, sabar, tabah, dan penakut. Ya, iman itu adalah salah satu mengisi ilmu kita untuk dia. Contohnya umur di dalam Rasulullah itu sekitar 7 tahun diisi. Kalau tidak dipukul. Tapi kalau tetap juga sampai 10 tahun dipukul juga. Pukulnya adalah pukul sayang, bukan pukul membanting buta ya. Iman diisi ya, iman ya, iman isi. Iman itu banyak berbagi. Kalau dalam Islam ada 6. Nah, terjemahkan sendiri. Yang kedua, sabar. Sabar ini bukan semata-mata dia lapar itu sabar, salah. Itu tabah. Sabar itu artinya gini. Segala sesuatu yang tidak mampu baginya, contohnya dia memiliki sesuatu, pengen beli mobilan atau pengen jajan, tidak dapat uangnya, itu sabar. Tapi kalau dipukul orang, ditotok kepala orang dia, itu bukan sabar namanya itu. Itu bukan sabar, itu pauk. Ya, karena yang mulia itu kepala. Makanya sujud lebih berharga daripada ruku. Ruku kan gini, ruku. Nah, tapi kalau sujud itu yang dikatakan mulia. Kalau orang sujud dikatakan itu mulia. Itu makanya sabar dengan tabah itu beda. Ya, sabar. Sabar itu dalam identik adalah sesuatu yang terjadi di alam muka bumi atau sesuatu yang terjadi bukan kehendak kita, itu sabar. Sesuatu yang terjadi bukan kehendak kita, sabar. Sesuatu yang bukan jadi di alam muka bumi, itu harus sabar. Yang ketiga, tabah. Tabah adalah dalam segala sesuatu, ejekan orang sekeliling dia, tingkah laku orang di bagian di suatu pergaulan dia, itu kalau dia tidak mampu mengatasinya, tabahkan dirinya. Sabar dengan tabah hampir sama, tetapi derajatnya lebih tinggi sabar. Karena apa? Sabar ini mengharapkan masa itu akan berubah. Di saat orang menghina, belum tentu hinaan itu terjadi. Itulah artinya sabar. Karena sabar itu adalah orang yang disayang Allah. Man arada dunia falal bil ilmi, wa man arada fil akhirat falal bil ilmi. Wa man arada fid dunya wal akhirat falal bil ilmi. Sabar kita menghadapi ilmu. Zaman dahulu kita mencari ilmu itu dipukul-pukul, sifat-sifat. Makanya segala sesuatu mungkar yang ada di muka bumi kita tak berani. Ini kembali ke takut nanti kita jera, kan ya? Iman, sabar, tabah tadi ya. Dan satu lagi penakut. Penakut inilah yang membuat memori mengajarin anak dengan secara kasar atau dengan secara benda yang ditakutinya atau dengan secara makhluk yang ditakutinya. Itu tidak baik. Karena apa? Dengan menciptakan rasa takut, dengan menciptakan rasa kejam, membuat anak itu dapat memorinya itu seperti trauma. Trauma sejarah zaman dahulu atau sejarah dia itu bagaimana? Trauma dengan sejarah yang dibisikkan oleh kolbu di dalam hati. Di dalam hati ini bukan manusia yang hidup. Jin masuk. Setelah jin masuk, berubahlah hati itu menjadi setan. Setan itu sifat. Sebenarnya ya, setan itu tidak ada makhluk, tetapi setan itu wujudnya. Jadi gini, wujud ini handphone. Bisa kita tuju ini wujudnya handphone ini setan. Nah, gitu ya. Tapi
setan itu tidak ada makhluk, yang makhluk itu minal jinnati wan nas, tidak kuciptakan jin dan manusia. Jadi jin yang membuat kita itu ada 3 ya. Jin saka, jin korim, satu lagi jin jin saka, jin korim, satu lagi jin iprit. Jin saka itu yang memiliki ilmu kebal. Kadang ada anak umurnya itu kadang ada 7 tahun, 5 tahun, dia kuat gitu, tenaganya kuat. Itu nggak tahu dari leluhurnya, dari nenek moyangnya gitu, ada umur 7 tahun dia udah dilatih gitu. Zaman dahulu, ingat dulu anak Samson. Umurnya itu kalau tak salah 15 tahun gitu ya. Baru melahirkan. Orang 15 tahun pula. 15 bulan. 15 bulan baru melahirkan. Orang biasa 3 bulan, dia 9 bulan. Dia 15 bulan baru lahir. Ya. Jadi si Samson itu minum kuat apa kuat. Dari umurnya anak itu sekitar 8 tahun masa itu dulu. Umurnya 8 tahun. Udah di kuat lah, minum kuat, makan kuat gitu. Sampai rugi maknya, dulu awalnya dia anak kaya, sampai rugi. Itu nggak tahu kita ceritanya itu, tetapi itu memang betul ada. Nanti di suatu muka bumi nanti pasti ada, nanti like dan subscribe on mereka itu pasti ada anak yang berpotensi tanpa diajarin. Nah, kenapa? Instingnya itu mengaktifkan chip di dalam tubuh otak anak itu, ya. Yang ke apa tadi, itulah yang dikatakan jin saka, ya. Jin saka ini ada di belajar, dia belajar, ada diberi, ada juga yang datang ikut sendiri. Kalau di belajar itu dia tak tentu, istilahnya ada belajar otodidak, ada belajar sama atuk neneknya segalanya gitu, dia belajar, atau dia itu mengikuti aura dirinya sendiri. Ada namanya jin saka lagi, dia ikut istilahnya dalam apa namanya, nasib dia gitu, nasib dia. Nasib dia inilah menentukan gitu. Itu tergantung. Yang seperti gini, kalian nggak pernah membayangkan Dajjal ya, Dajjal. Tak pernah kalian bayangkan kan? Suatu saat kalau Dajjal datang, kalian nggak bisa dikatakan itu dia manusia. Pasti kalian anggap itu nanti nabi, ya. Seperti itulah ya, aku jelaskan. Nanti kalian belum tahu kalian Dajjal itu siapa. Tapi nanti suatu saat satu orang mencakap dia nabi, terus kalian cakap nabi. Oke, gitu dah. Yang ketiga ada namanya lagi apa tadi? Jin saka, jin korim. Jin korim ini adalah jin yang selalu mengasut-asut kita. Tapi kalau kita kuat, dia selalu jadi mengasut yang baik. Tapi kalau kita lemah, dia selalu menyesatkan kita. Itu jin korim adalah jin yang selalu melihat kita, yang selalu menilai kita, yang selalu iri sama kita. Itulah jin korim. Jin korim ini nanti alam jin itu, kalian tahulah, yang membuat kerasuk-kerasukan, yang membuat apa itu dia masuk gitu dari jalur darah. Itu jin korim ya, yang membuat kerasukan, yang membuat tidak sadar orang ya. Tapi kalau dicatuk, dipukul darah, namanya jin korim. Jin biasa, ya, jin biasa. Yang ketiga jin kafir, itulah dikatakan jin iprit. Jin iprit ini adalah segala sesuatu yang memiliki pengetahuan luas. Tapi jin iprit ini itulah dikatakan aku mau hidup selamanya tanpa digigit nyamuk, tanpa apa gitu. Tapi jin iprit ini tidak pernah sembahyang. Jin iprit ini tidak pernah mengaji. Jin iprit ini adalah berbau busuk nanti. Itulah jin iprit ya. Jin iprit itu adalah rajanya jin. Rajanya jin, tapi dia ini tidak bisa menjadi segala satu yang membuat kalian itu jalan ke sini ke situ ya. Nah, itulah namanya rasa tiga-tiga jin ini. Rasa takut itu akan berubah waktu kalian ceritakan anak-anak itu takut. Ingat ya tadi ya, aku jelaskan ada 4 ya. Iman, sabar, tabah, dan penakut. Dah, jangan isi anak kalian ya. Dalam umur 1
tahun sampai 5 tahun dan 5 sampai 10 tahun. 11 dan 12 sampai 25, 11 dan 12 sampai 25 jangan diberi dia handphone yang berteknologi. Karena wawasannya itu adalah membuat dia tidak mau mandi, tidak mau teratur, dan tidak mau diatur. Itu saja yang saya jelaskan bagi kalian ya. Segala sesuatunya kalian lihat di suatu YouTuber atau lihat suatu inbox berita atau inbox pemberitahuan yang saya jelaskan, ingat ya, kalian tidak tahu siapa itu kafir, siapa itu Dajjal. Dajjal itu sudah dicantum ya. Tapi bagi orang yang tidak paham dan tidak mengerti, Dajjal itu akan kalian anggap nabi. Jadi isilah ilmu dan pengetahuan kalian. Cukup sekian dan terima kasih.